sore teman-teman semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Sampai sore ini, walaupun tugas kita lumayan padat, banyak gitu, kita bisa hadir di virtual meeting ini. Salawat beserta salam juga tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian pertama-tama yang saya hormati dan yang kami hormati semuanya, Bapak fasilitator kami yaitu Bapak Hamzah, dan yang saya banggakan yaitu teman-teman semua di kelas 11 ya, kelompok 11 gitu ya, guru penggerak angkatan 5. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kolaborasi kami yang telah kami diskusikan kemarin sampai siang tadi. Kami membuat PowerPoint, membuat bahan, kemudian akan disampaikan oleh Bapak Ketut Suwarna, mungkin nanti dibantu oleh Pak Armando untuk menampilkan slide-nya mengenai nilai-nilai yang akan disampaikan oleh Pak Suwarna. Mungkin Pak Suwarna boleh dimulai, silahkan. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Suwarna. Iya, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan anugerah beliaulah kita dapat berkumpul kembali di ruang meeting ini. Yang saya hormati Bapak Fasilitator, Pak Hamzah, serta rekan-rekan CGP Angkatan 5 di kelompok kita yang sangat luar biasa ini. Jangan lupa juga kita selalu bersyukur. Kemudian Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan terkait dengan hasil kolaborasi kelompok 3. Namun sebelumnya mungkin Pak Armando bisa nanti membantu untuk rekaman atau Bu Ika agar bisa direkam. Ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Puji Tuhan, semoga semua berjalan dengan baik, salam dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hasil dari kelompok kami yang bisa ditampilkan Pak Armando. Ada bisa Pak Armando? Bisa. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ruang kolaborasi kita yaitu pada modul 1.2 pendidikan guru penggerak ya. Nah, kemudian di sini kita memiliki Bapak fasilitator yang sangat luar biasa membimbing kita, Pak Hamzah. Kemudian kami dalam kelompok 3 terdiri dari 3 orang, di mana situ ada saya, Ketut Suwarna, Pak Armando Haryanto Sinaga, kemudian Ibu Ika Kartika. Nah, itu Pak Ibu. Selanjutnya tema dalam kegiatan kita adalah pembelajaran berbasis nilai. Nah, jadi berbasis nilai, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah peserta calon guru penggerak mampu menerapkan nilai yang dimiliki calon guru penggerak. Nah, di sini yang kita harus garis bawahi. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu ada kompleksitas masalah yang sering dihadapi murid di sekolah. Nah, latar belakang Bapak Ibu, latar belakang dari apa yang akan kami ambil nanti dalam kegiatan ini itu ada latar belakang yang kita kaji, bahwa contoh saja dalam permasalahan siswa kita, latar belakangnya harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, contoh situ ada seorang siswa memiliki rasa malu dan penakut dia hanya. Kemudian ada lagi siswa mungkin tampilkan saja Pak. Nah, jadi ada yang kedua,
kecemasan saat akan menerima pelajaran. Nah, ini ada selanjutnya juga tentang, nah ini ada Bapak Ibu perundungan atau dari rekan-rekannya. Ini sering terjadi juga Pak Ibu di sekolah-sekolah hal ini. Kemudian selanjutnya ada juga tugas yang menumpuk dari guru. Nah, ini cenderung selalu kita, mohon maaf mungkin kesalahan-kesalahan kita selaku pendidik, tugas yang numpuk katanya banyak siswa-siswa mengeluh seperti itu. Nah, kemudian ada masih di lingkup keluarga juga. Nah, di lingkup keluarga dimarahi oleh orang tuanya, kemudian gurunya juga sering marahin. Nah, ini juga adalah sebuah latar belakang, sebuah harus kita perhatikan dasar-dasar dari kita sebagai seorang pendidik. Nah, selain yang ditampilkan itu masih banyak sebenarnya Bapak Ibu. Kita introspeksi diri kita, seakan ruwet lah permasalahan siswa itu kalau kita kaji secara teliti Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, terkait dengan nilai-nilai guru penggerak Bapak Ibu, kita sudah pahami bersama, di mana nilai guru penggerak yang kita pahami adalah di sini ada yang pertama itu berpihak pada murid, kemudian yang kedua kolaboratif, yang ketiga mandiri, yang keempat reflektif, dan yang kelima inovatif. Nah, dari 5 nilai ini, di mana berpihak kepada siswa, itu mungkin kita nanti bersama-sama mungkin sudah memahami hal tersebut. Nah, dari 5 unsur ini kami kaji, kami lihati ternyata 4 unsur, di mana inovatif, reflektif, mandiri, kolaboratif. Ternyata 4 unsur ini bisa terpadu sebenarnya dalam satu unsur utama yang disebut dengan berpihak kepada murid. Nah, di situ Pak Ibu. Bagaimana bisa seperti itu? Nah, jadi menurut kami bahwa berpihak kepada murid itu gimana kita bisa berpihak kepada murid kalau kita tidak inovatif sebagai guru, kemudian reflektif, mandiri. Nah, mandiri contoh saja, mandiri kan selalu belajar tanpa mengenal waktu, artinya belajar sepanjang hayat, selalu belajar, karena yang kita yakini bersama proses pembelajaran dalam hidup kita pasti terus menerus. Nah, kemudian kolaboratif juga sama, akan selalu kita bersinergi dengan yang lain, bekerja sama dengan yang lain. Nah, jadi 4 unsur ini sebenarnya bisa terfokus kepada satu, yaitu berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini akan menginclude semuanya seperti itu. Makanya kami mengambil satu yang utama, yaitu berpihak kepada murid. Ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu, ada pertanyaannya nih, ada pertanyaan juga. Nah, kenapa pembelajaran berpusat pada murid katanya nih? Pembelajaran berpusat pada murid kami ambil di sini tujuannya. Dan pasti ada pertanyaan dari kita sendiri selaku guru, harus ada dari dasar apa sih kita seperti itu. Nah, mengapa harus berpihak pada murid yang harus kita ambil? Nah, sini Pak Ibu. Nah, dasar pembelajaran yang harus kita pahami, mungkin yang pertama dari pembelajaran berpihak pada murid ini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, setelah kita ketahui filosofi yang sudah kita pelajari di modul awal, modul 1.1 juga, bahwa menekankan bahwa pembelajaran berpihak kepada murid karena tujuan dari pembelajaran adalah mengembangkan bakat, minat, kreativitas siswa, yaitu dengan cara menuntun, memberikan motivasi, dorongan kepada siswa, menggali kreativitas dan menumbuh kembangkan bakat anak-anak kita. Nah, selain dari filosofi dari Pak Ki Hajar Dewantara, ternyata juga ada Pak Ibu. Jadi dasar dari kegiatan berpihak kepada siswa ini ternyata ada dari konvensi PBB tentang hak-hak anak. Nah, itu disebut dengan di dalam hak azazi yang di PBB konvensikan ini ternyata dituangkan dalam Kepres Presiden nomor 36 tahun 1990 Bapak Ibu. Nah, itu ada dasar-dasar, ternyata kita itu bukan saja filosofi Pak Ki Hajar Dewantara aja, ternyata emang ada lagi dua hal sebagai dasar kita untuk memang berpihak kepada siswa pembelajaran tersebut. Selanjutnya nah, ini Bapak Ibu, nah contoh-contoh dari kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, ini akan memunculkan beberapa hal terkait dengan
kapasitas kita sebagai seorang guru, di mana kita memberi ruang lingkup kepada siswa kita untuk mampu mengembangkan bakat minat tersebut. Nah, melalui hal-hal tersebut akan memunculkan rasa tanggung jawab, mandiri, keadilan, berpikir kritis, komunikatif, kerjasama, integritas, dan berperan aktif. Nah, seperti itu. Nanti kami contohkan saja karena kami bertiga juga di sini, ada Pak Armando, ada sama Bu Ika. Nah, beliau di sini juga, kalau saya pribadi di situ ada mengajak siswa belajar di luar ruang kelas gitu. Jadi kenapa saya mengajak dia di luar? Jadi seperti itu. Jadi ada pembelajaran di luar itu memang sangat luar biasa ternyata Bapak Ibu. Memang di mana anak itu akan ada rasa lebih membangkitkan rasa pembelajarannya, kemudian dia tidak tertekan dengan suasana yang monoton di kelas seperti itu. Kemudian di situ ada Pak Armando dengan siswa-siswanya dengan khusyuk setiap mulai pembelajaran selalu berdoa, kemudian ada menyanyi. Ini sangat luar biasa, bakat minat siswa itu dikembangkan. Ada Bu Ika di situ juga, di dalam foto yang disebut ada juga menampilkan bahwa beliau juga gimana cara bekerja sama siswa tersebut. Jadi kolaborasi ini selalu terjalin gitu Pak Ibu. Untuk tujuannya juga tetap memunculkan 8 pembelajaran yang berpihak pada murid ini. Jadi seperti itu, seperti tanggung jawab, mandiri, keadilan, berpikir kritis, dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah dari ke semua yang kami sampaikan itu Bapak Ibu yang berpihak kepada siswa, nah itu jadi awal dari dasar kegiatan kita, latar belakang yang mempengaruhi kenapa harus kita berpihak kepada siswa atau pendidikan berpusat kepada murid. Nah di situ ujung-ujungnya pasti Bapak Ibu kita akan mengarah kepada profil pelajar Pancasila, di mana tadi juga sudah sempat disampaikan dari kelompok 1 apa itu profil pelajar Pancasila. Mungkin ada 6 ya, ada 6. Yang pertama ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berhak mulia. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat itu mandiri, yang kelima itu bernalar kritis, dan yang keenam kayak. Nah di situ ada tujuannya memang ke situ Bapak Ibu. Nah, dari tujuan belajar Pancasila juga akan kita berfokus kepada yang disebut dengan merdeka belajar. Nah tujuannya akhirnya pasti akan mencapai ke situ. Inilah tahap-tahapan kenapa kita mengambil keberpihakan pembelajaran itu kepada siswa. Mungkin seperti itu Pak Ibu. Nah jadi itu yang dapat kami sampaikan atau kami presentasikan hasil dari kelompok 3, yaitu Pak Armando, Bu Ika, Kartika. Ya mungkin kalau ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf Bapak Ibu. Akhiri dulu dalam sesinya, nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab atau tanggapan. Udah akhir dengan ucapan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Santi Om. Om Santi Om. Terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bapak Ika Susana mengenai hasil kolaborasi dari kelompok 3 yang telah kami selesaikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada teman-teman, kepada rekan-rekan kami kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi atau menanyakan apabila ada hal yang kurang jelas dari apa yang kami sampaikan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kelompok 1 dulu ya, silakan kelompok 1. Atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 saya ya Bu. Oke, Pak Ketut, Pak Yusuf, silakan Pak Ketut. Pak Ketut Dwasta dan ya Pak Ketut Dwasta silakan. Terima kasih untuk kelompok 3. Pertanyaan saya, bagaimana cara memaknai karakteristik siswa yang berbeda-beda, terutama dari bakat dan minat siswa
dalam mengimplementasikan keberpihakan guru kepada murid sehingga pembelajaran di kelas menjadi menyenangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Ketut Dwasta. Saya ulangi, tadi ada pertanyaan dari Pak Ketut Dwasta, bagaimana cara memaknai karakteristik yang siswa, bagaimana cara memaknai karakteristik siswa yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan keberpihakan guru kepada murid sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan. Itu pertanyaan yang telah disampaikan Pak Ketut Dwasta. Mungkin teman saya, rekan saya satu kelompok, boleh Pak Suwarna atau Pak Armando untuk menanggapi dari pertanyaan tersebut. Silahkan. Mungkin Pak Armando dulu menanggapi, Pak. Saya ulangi pertanyaannya ya Pak Armando atau Pak Ketut Suwarna. Bagaimana cara memaknai karakteristik siswa yang berbeda-beda dalam mengimplementasikan keberpihakan guru kepada murid sehingga pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan? Itu pertanyaannya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada moderator, dan juga Bapak Fasilitator yang telah menyediakan waktu bagi kami. Dan kami juga berterima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Ketut Dwasta. Dan kami menanggapi bahwa untuk sebagai pendidik ya, kita dalam implementasi melihat perkembangan dari karakter peserta didik kan berbeda-beda, maka terlebih dahulu kita harus melihat ya potensi apa yang ada pada anak didik tersebut. Jadi seperti yang kita tahu sama-sama bahwa bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara itu mendorong ya pendidik untuk melihat kodrat anak. Ya, jadi kita menuntun mereka dari hasil tuntunan kita, hendaknya mereka mendapatkan yang disebut kebahagiaan. Karena ada banyak sekali anak, Bapak Ibu, khususnya orang tua ya, yang memaksakan cita-cita orang tuanya kepada anaknya. Jadi sehingga anaknya merasa tertekan dan merasa tidak bebas dalam berekspresi atau seolah-olah mereka merasa itu bukan passion mereka. Nah, kita sebagai guru atau pendidik yang sudah mengerti bagaimana tingkah laku atau pola anak-anak, walaupun kita tahu sama-sama fenomena gunung es ya. Kok fenomena ini maksudnya kita sebut sebagai diagram dari gambaran ya. Gunung es itu diperlihatkan bahwa memang tidak secara keseluruhan kita diperlihatkan bagaimana sebenarnya karakter anak tersebut. Namun tugas kita sebagai pendidiklah untuk menggali atau mengadakan pendekatan yang sifatnya tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Ketut Dwasta juga ya, bahwa harus ada konsistensi dalam kita melakukan pembiasaan, dalam kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Sehingga melalui pembiasaan-pembiasaan tersebut kita dapat melihat bagaimana karakter anak itu, bagaimana kebiasaan anak itu, tinggal di mana anak itu atau lingkungan seperti apa yang membentuk dia, sehingga kita bisa mengarahkan anak tersebut sesuai dengan kodrat yang dia miliki dalam hal talenta yang dia miliki, bakat, potensi, atau kemampuan-kemampuan yang dapat dikatakan menonjol dalam dirinya. Dari sana tentunya perlu ada chemistry antara guru dan anak murid tersebut. Chemistry di sini adalah hubungan yang dekat, bagaikan orang tua dan anak, ya, atau dapat dikatakan bahkan sebagai seorang sahabat. Namun tetap dalam batasan-batasan bahwa ada rasa hormat atau rasa respect ya dari anak tersebut kepada gurunya. Dari sana hubungan yang dekat dan hubungan yang baik antara guru dan anak murid tentu akan membuat murid lebih terbuka
dan berani ya untuk mengemukakan apa yang dia rasakan atau apa yang dia alami dalam lingkungannya. Sehingga kontribusi pendidik ya dalam lingkungannya, dalam lingkungan anak didik tersebut, kita bisa mengerti atau bisa memantau seperti apa atau sudah sampai di mana perkembangan anak tersebut. Maka dari sana kita bisa berangkat untuk memaksimalkan ya, atau tadi kita menuntun anak tersebut sesuai dengan kodrat atau potensi yang dimiliki yang utuh ya, menjadi manusia yang seutuhnya. Bahkan hal-hal yang mungkin dimiliki oleh anak tersebut, misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk, itu juga lambat laun dapat ditanggalkan. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi di awal melalui presentasi, bahwa ada banyak sekali masalah atau problem ya yang dimiliki oleh anak, itu sebenarnya tidak bisa kita menyalahkan diri atau pribadi anak tersebut, karena mereka mengalami tekanan-tekanan tersebut juga berasal dari lingkungan. Namun apabila kita melihat ya dari karakter anak tersebut, maka mereka perlu dituntun dan dibantu dan dibiasakan untuk terus konsisten dalam perilaku-perilaku yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam profil pelajar Pancasila itu pembiasaan bisa dilakukan di sekolah. Jadi apabila anak tersebut misalnya memiliki bakat, katakan membaca puisi ya sehebat Ibu Norma, jadi kita tentu akan mencari guru yang memang memiliki bakat di sana, lalu kita bisa arahkan, Ibu Norma tolong, ini anak punya bakat kuat di dalam pantun atau puisi, jadi tolong Bu ya, bisa Ibu bikin dia supaya jago pantun kayak Ibu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya jago menulis. Nah, ini diarahkan ke Pak Suwarna. Pak Suwarna minta tolong. Ini anak jago banget menulis. Bisa dituntun Bapak supaya anak ini juga jago seperti Pian dalam menulis. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu gambarannya. Sehingga anak tersebut merasa difasilitasi, merasa didukung, merasa terus disemangati dan merasa diperhatikan. Karena dari sana mereka tumbuh untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan, salah atau kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih atas tanggapannya Pak Armando. Tadi Pak Armando menanggapi bahwa sebagai pendidik dalam hal ini memahami karakter dengan cara melihat kodrat anak ya. Yang pertama yang harus kita lakukan, kemudian harus ada konsistensi, karena kalau pembiasaan itu cuma 1 hari percuma juga gitu ya, betul itu. Konsistensi itu perlu. Kemudian membangun lingkungan yang nyaman bagi peserta didik. Dan kalau boleh saya tambahkan, mungkin ini kan supaya siswa atau murid itu menyenangkan dalam pembelajaran. Otomatis yang harus kita ya sebagai guru itu harus bagaimana caranya supaya si anak atau peserta didik tersebut belajar menyenangkan. Salah satunya yang bisa kita lakukan yaitu dengan menyatukan peserta didik dengan belajar berkelompok. Jadi di antara mereka kan bisa saling memahami satu sama lain, kemudian siswa berkolaborasi juga gitu, sehingga pembelajarannya juga guru bisa menyampaikan pembelajaran itu tidak monoton gitu ya. Mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak Suwarna, silakan Pak Suwarna, mau ditambahkan? Kalau untuk pertanyaan pertama sudah tercover mungkin dari Pak Armando dan Bu Ika, mungkin masih ada waktu yang pertanyaan dari kelompok lain, Bu Ika. Silakan kelompok 2 kalau mau menanggapi boleh, atau mau ada hal yang perlu ditanyakan kepada kami juga boleh dipersilahkan. Ibu Dina, Pak Yusuf, sama siapa satu lagi? Bu Arya. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore Pak. Pertama-tama Sore. sebelumnya saya ucapkan mohon maaf karena baru gabung, karena ada kesalahan teknis tadi di rumah. Ya. Dalam kesempatan ini saya tadi memperhatikan dari pemaparan Pak Ketut dan kelompoknya itu tentang nilai-nilai guru penggerak.
memang kita sepakat bahwa yang paling utama itu adalah kita nilainya adalah berpihak kepada murid, dan di dalamnya itu tadi kita harus mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Itu sudah masuk, kata Pak Ketut tadi, sudah masuk berpihak kepada murid. Memang kita selama ini bagi saya, kita sering belajar sepanjang hayat, kita cari literatur dan sebagainya, kemudian berkolaborasi dan inovatif, mencari inovasi-inovasi itu untuk kemajuan kita bersama. Tetapi kadang kita di sini melupakan atau anak-anak kita terbengkalai karena dengan rutinitas kita itu. Nah, itu yang pertanyaan saya, bagaimana kita bisa membagi waktu antara untuk bagaimana kita bisa berpihak murid, waktu kita lebih maksimal, kemudian kita masih tetap bisa mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Karena kita tahu kalau kita memaksakan, misalkan kita ada kegiatan seperti halnya contoh kan, tadi pagi kita ada Zoom sampai jam 13 lewat, itu sudah menyita waktu kita bersama siswa. Kemudian apabila kita memberikan tugas kepada siswa kita paham dan kita menyadari sekarang ini, kalau di masa kecil itu anak-anak disuruh istirahat, dia pasti akan membangkang karena ingin bermain. Tetapi kita setelah kita dewasa, kita merasakan waktu istirahat itu adalah waktu yang paling enak, ya kan? Sehingga ini terjadi sama saya tadi, bukannya disengaja untuk tidur, tetapi bagaimana ya, artinya kita memahami, oh beginilah anak-anak, kalau kita kasihkan tugas yang menumpuk karena kita tinggalkan, sehingga waktu dia untuk bermain akan terganggu. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa membagi? Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa membagi waktu kepada siswa kita agar kita tetap fokus dan maksimal memberikan haknya, dan juga kita tidak mengambil hak mereka untuk bermain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan. Mungkin sama ada pertanyaan dari Pak Yusuf tadi mengenai nilai guru penggerak. Pertanyaannya tadi, bagaimana kita bisa berpihak pada murid sedangkan kita sendiri disibukkan dengan tugas tambahan, gitu mungkin intinya ya Pak. Bagaimana kita bisa berpihak pada murid sedangkan kita banyak sekali kegiatan-kegiatan di luar. Saya tidak pungkiri juga karena saya sendiri juga banyak pekerjaan gitu, apalagi kalau ibu-ibu ditambah pekerjaan di rumah gitu. Nah, mungkin bisa ditanggapi sama yang lebih banyak pekerjaannya, Pak Ketut Suwarna atau Pak Armando Sinaga. Persilakan. Pak Suwarna banyak. Menanggapinya gitu ya. Mohon izin untuk menanggapi Bapak Ibu. Terima kasih atas pendapat, saran dan pertanyaan dari Pak Yusuf yang sangat luar biasa. Pertanyaan ini tidak dibuat-buat, memang real kenyataan yang ada. Ini adalah sebuah motivasi, tantangan buat kita bersama ya. Apa yang disampaikan Bu Ika tadi juga sama. Saya yakin di sini Bapak Ibu yang ada di sini 11 kelompok 11 ini memiliki paling tidak 10 kegiatan yang memang luar biasa ya. Jadi orang-orang hebat, karena orang-orang hebat di sini. Apalagi itu Bu Nurma itu mungkin ada di luar pulau sudah sekarang kan. Gimana kisahnya kan? Nah, seperti itu. Nah, saya pribadi Pak Ibu memang benar apa yang disampaikan Pak Yusuf tadi. Beliau juga jam terbangnya sampai ke luar negeri mungkin sudah ya, jauh sekali juga. Gimana juga. Jadi semua saya yakin